Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Mawi dan rekan saya Sheila Putri Nursyabani. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami topik kita pada siang hari ini yang berjudul Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Akbar Mawi. Yang kedua ada Sheila Putri Nursyabani. Yang ketiga Wawadil Indonesia. Yang keempat Safira Sahabu. Yang kelima Fadilah Saiful. Yang keenam Sakinah Ahmad. Yang ketujuh Sumanti Awerena. Dan yang kedelapan Asriani Siri. Teman-teman, apakah kalian tahu arti kemanusiaan yang adil dan beradab? Arti sila kedua berkaitan erat dengan agama. Kata kemanusiaan berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu anisayakan, yang berarti ramah atau hina. Dari akar kata itu, lalu lahir kata insan atau manusia, mendapat imbuhan kemanusiaan, yang berarti bersifat kemanusiaan atau kemanusiaan. Kata adil juga dari bahasa Arab, yaitu adil, yang berarti hidup berkeseimbangan. Sedangkan kata beradab berasal dari bahasa Arab, yaitu adbayadu, yang berarti berakhlak mulia. Selanjutnya, makna sila kedua. Apa sih makna sila kedua? Sila kedua memiliki makna bahwa adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam berkehidupan. Setiap individu di dalam bangsa memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai. Hal ini dapat dipahami karena negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh manusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk manusia pula. Adapun makna lambang sila kedua, bisa kalian lihat di makna lambang sila kedua, yaitu rantai, adalah lambang dari sila kedua. Rantai terdiri atas mata-rantai berbentuk segi-empat dan lingkaran yang saling berkait berbentuk lingkaran. Mata rantai segi-empat melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai humanis di sila kedua, pengakuan terhadap martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapapun. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab, yang memiliki daya cipta, rasa rasa dan iman sehingga nyatalah perbedaan dengan makhluk lain. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Apakah ada pertanyaan? Ya, kami silakan. Baik, pertanyaan saya, apa saja contoh pelaku yang mencerminkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kita silakan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana hubungan sila kedua dengan perilaku manusia? Ya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya, dipersilakan. Ya baik, pertanyaan saya, apa saja manfaat yang didapat jika menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bunyi pertanyaan, apa saja contoh perilaku yang mencerminkan nilai kedua dalam kehidupan sehari-hari? Contoh perilaku sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menghargai dan memperlakukan manusia sesuai dengan hak dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, saling mencintai antar sesama manusia. Yang ketiga, meningkatkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, meningkatkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Yang kedelapan, meningkatkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kesembilan, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Dan yang terakhir, merasa bahwa bangsa Indonesia bagian dari seluruh manusia. Apakah bisa dimengerti? Baik, saya mengerti. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bunyi pertanyaannya, bagaimana hubungan sila kedua dengan perilaku manusia? Hubungan sila kedua ini mengajarkan kita sebagai bangsa Indonesia untuk berperilaku dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Adanya sikap dan perilaku seperti itu akan membuat kehidupan bermasyarakat lebih damai dan tentram.
Kedamaian dan ketentraman bisa memunculkan keharmonisan di hubungan sosial. Apakah jawaban ini bisa dimengerti? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Yang bunyinya, apa saja manfaat yang didapatkan jika menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Sikap positif terhadap sila kedua membantu mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan penuh kasih sayang. Hal ini berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan antar individu yang harmonis dan bermanfaat. Apakah bisa dimengerti? Ya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.